Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara kasus penganiayaan yang menewaskan anggota Bid Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Jaksa menilai berkas perkara dari penyidik belum lengkap. Berkas kasus 3 tersangka penganiayaan Brigadir Muhammad Nur Hadi sudah masuk kejaksaan. Namun, pihak Kejaksaan Tinggi NTB mengembalikan berkas kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Pasalnya, berkas belum memuat soal modus dan motif dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Brigadir Nur Hadi. Sempurnaan karena berkas perkara itu masih jauh daripada sempurna. Kami tidak melihat dalam berkas itu motif dan modus apakah itu pembunuhan itu terkait apa, belum ada. Apa yang menjadi petunjuk, Bunda? Apa yang menjadi petunjuk ke 19 yang perlu ditambahkan oleh penyidik? Banyak, karena di situ kami juga belum melihat benangnya uraiannya kasus ini yang menjadi permasalahan dari kasus pembunuhan itu apa, itu belum ada. Jaksa juga memberikan petunjuk agar penyidik menambahkan pasal pembunuhan dan pasal pembunuhan berencana. Bisa 338, 340 karena nanti dari kalau memang udah ada kasusnya rangkaiannya itu kami bisa memutuskan membuat apakah ini memang sudah direncanakan atau hanya pembunuhan emang sesaat pada saat itu. Mayatnya udah ada, buktinya udah ada, ini mayatnya di sini dan pelakunya kita tahu gitu. Tapi dalam kasus matinya si mayat ini penyebabnya menurut hasil visum itu kan kekerasan, ini lehernya kan patah. Itu untuk kenapa dilakukan seperti itu kan itu belum tergambar dalam berkas perkara. Berkas perkara ini sudah diterima tim jaksa sejak 3 Juli 2025. 3 tersangka dalam penganiayaan yang menewaskan Brigadir Nur Hadi adalah Kompol Imade Yogi Purusa, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara 3 tersangka penganiayaan yang menewaskan anggota Bid Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Jaksa menyebut berkas perkara yang dikirim penyidik jauh dari sempurna karena belum mencantumkan motif dan modus pembunuhan. Dan lantas bagaimana Kompolnas melihat keputusan dari Kejati NTB ini, kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Aditya, terima kasih. Baik, Pak Arief, ini bagaimana Kompolnas melihat keputusan dari Kejati NTB yang mengembalikan berkas kasus ini karena tidak ada modus dan motifnya? Kok bisa berkas perkara tidak ada modus dan motif, tidak dicantumkan gitu Pak? Begini, jadi kami kemarin ke sana hari Jumat, langsung kami gerak cepat. Sebelum Jumatan kami pergi ke Polda dan minta kepada Dirkrimum untuk bisa memaparkan Irwasda, Kabid Propam, dan juga Kapidokes. Nah, di sini sebelum berangkat kami juga sudah dapat data awal kan. Memang semula kami merasa ada yang kurang karena di perkenaan pasal 351 ayat 3, Junto 55 dan 359. 359 ini kan kelalaian. Jadi pada waktu kami mendengarkan langsung, apalagi dengan bukti-bukti forensik yang begitu kuat, ya kan kami kami sepakat menambahkan kalau bisa, kalau memungkinkan itu 338 dengan 340 itu juga dimasukkan juga. Nah, kebetulan kan pada waktu kami mau berangkat ke Polda, kami juga monitor waktu itu ada penjelasan dari Kejati sudah menerima penyerahan tahap pertama berkas tersebut dan Pak Kejati menugaskan 5 jaksa peneliti kepada berkas tersebut. Kami juga sarankan agar penyidik di Polda NTB juga komunikasi secara intens dengan jaksa peneliti ini. Jadi kemudian begitu kami pulang, kami pun melaporkan kepada Menko Polkam dan Pak Kapolri, paling tidak pasal tersebut ditambahkan, yaitu 338 atau 340. Begitu Mas Aditya. Ya, baik. Ya, ini Pak Arief, ini kan kasus ini sepertinya berjalan lambat gitu ya Pak? Peristiwa ini terjadi bulan Mei, terus ada tekanan dari publik agar kasus ini segera terungkap gitu.
Karena kita sudah melihat bagaimana tersangka juga sudah ditetapkan, kemudian TKP dari kejadian juga sudah sangat jelas gitu ya. Nah ini bagaimana Kompolnas menilai kinerja dari penyidik dalam kasus ini? Ini dari bulan Mei soalnya. Bukan bulan Mei Mas Aditya, dari tanggal 16 April. Baik, bahkan dari bulan April ya. Iya, 16 April itu bahkan diawali dengan mereka party di Gili Trawangan, inisial Y, kompol inisial Y, kemudian Ibda H, kemudian M, Putri, sama almarhum. Nah, kemudian rangkaian-rangkaian ini memang mereka diawali dengan penggunaan obat terlarang Reklona yang penggunanya harus pakai resep dokter, kemudian supaya nendang digunakan tequila, minuman beralkohol, kemudian ditambah juga dengan Inex. Nah, kenapa ini lamban? Karena itu tadi bahwasannya personel Polri-nya ini adalah yang sudah sangat pengalaman di bidang penyidikan dan juga di bidang pernah jadi Kasat Reskrim Narkoba, apalagi sekarang menjabat sebagai Paminal. Itulah si personel ini sempat mengintervensi kepada penyidik, baik itu Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, ya kan? Makanya Polres Lombok Utara kejadian tanggal 16, tanggal 21 April baru datang ke TKP. Kemudian tanggal 25 berkas diserahkan ke Krim Polda NTB dan ditangani oleh Subdit Kamnek. Dan 25, 26, 27, 28, 29 April tanggal 30 mereka baru ke lokasi. Nah ini kan memang terkesan lamban. Begitu Mas. Jadi karena si yang terduga yang tersangkut perkara ini memang dia sudah paham betul akan mekanisme penyidikan di sana. Demikian Mas Aditya. Baik. Lalu apa yang menjadi kendala utama hingga motif pelaku ini belum tercantum dalam berkas perkara? Apakah juga ada indikasi konflik kepentingan di internal kepolisian itu sendiri, Pak Arief? Ya, pertama tadi kami sampaikan itu si terduga pelaku atau tersangka yang sekarang itu mereka sangat pengalaman dan mereka sebagai institusi pengawas daripada Polri itu sendiri. Jadi paling enggak yang di Kasat Reskrim yang ada di Polres Lombok Utara kan jadi mungkin jadi kader juga gitu loh. Nah makanya terus dilimpahkan ke Polda. Kemudian yang kedua penyidik di Krim itu dia juga hati-hati dalam arti kata jangan sampai ini akan terjadi blunder. Jadi pada waktu dimakamkan tanggal 17, nah ini ada hambatan lagi ketika mau diotopsi dari pihak keluarga agak keberatan. Tetapi akhirnya tanggal 1 Mei itu pihak keluarga berhasil diyakinkan pentingnya diotopsi yaitu dengan dilakukan ekshumasi. Dan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ekshumasi atau otopsi tadi itu ada bukti-bukti bahwa korban almarhum Brigadir Nur Hadi ini ada patah tulang leher belakang, kemudian patah tulang lidah dan ada cairan di paru-paru sama dengan cairan di kolam. Artinya sebelum yang bersangkutan meninggal itu masih sempat hidup atau pingsan sebelum jatuh ke kolam tersebut, Mas Aditya. Baik. Pak Arief, ini kan Mistri Puspitasari, salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi ini kan mengajukan justice kolaborator yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ke LPSK. Tanggapan dari Kompolnas sendiri seperti apa tentang justice kolaborator ini? Betul, kami melihat langsung pada hari Jumat tuh kami langsung maraton. Begitu selesai kami menerima paparan yang tadi kami sampaikan, kami melihat langsung kondisi daripada tersangka. Jadi kami melihat mereka ditahan di ruang tahanan dan barang bukti di lantai 2. Kemudian kami juga melihat inisial M tadi. Nah, kalau yang bersangkutan mengajukan diri sebagai justice kolaborator itu bagus karena saya lihat di kondisi ruang tahanan walaupun diawasi secara intens dengan Polwan di sana, tapi dia kan bergabung dengan tahanan yang lain walaupun itu tahanan perempuan ada 5 orang di itu satu sel dan dia secara psikologis memang merasa tertekan. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan jadi justice kolaborator itu bagus karena akan memberikan keleluasaan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang bersangkutan inisial M itu bisa mengakui perbuatannya, terus yang kedua bukan pelaku utama, dan yang terlebih lagi harus diajukan oleh penyidik atau penuntut umum kalau itu sudah masuk ke ranah
jaksa penuntut umum, dan nanti akan dinilai oleh penyidik sama jaksa penuntut umum, karena masa-masa terakhir itu hanya mereka bertiga dengan almarhum. Begitu Mas Aditya. Baik, terima kasih Ketua Harian Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono atas waktunya berdialog bersama kami. Semoga Kompolnas ini dapat menjamin bahwa kasus ini tidak berhenti sampai dibolak-balik berkas saja, tapi benar-benar dapat penyelesaian yang jelas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Pak Arief.